Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Recia Lerian Avendra dengan NPM 2114071. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi otomatis pada motor dan mobil. Pengenalan sistem transmisi otomatis. Apa itu sistem transmisi otomatis? Sistem transmisi otomatis adalah sistem transmisi pada kendaraan yang secara otomatis mengatur perpindahan gigi tanpa campur tangan pengemudi. Pada motor, sistem ini menggunakan teknologi elektronik untuk mengatur perpindahan gigi secara otomatis. Sistem ini menggunakan teknologi yang lebih kompleks daripada transmisi manual, tetapi memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mengemudi. Pengertian transmisi otomatis atau AT dapat dikatakan sebagai jenis transmisi dengan gigi-gigi yang bisa melakukan perpindahan sendiri atau otomatis berdasarkan pada beban mesin yang berasal dari besarannya, tekanan gas pedal, dan kecepatan kendaraan itu sendiri. Pengoperasiannya berbeda dengan transmisi manual yang memerlukan perpindahan gigi untuk memakai tuas pemindah gigi. Melalui transmisi otomatis, gigi-gigi bisa berpindah dengan sendirinya untuk menyesuaikan kondisi jalan dan jumlah muatan yang beragam. Pengertian transmisi otomatis ini memang berbeda dengan transmisi manual. Pasalnya, transmisi otomatis dilengkapi dengan torque converter atau pengubah puntiran yang difungsikan sebagai kopling otomatis. Pada transmisi otomatis, minyak transmisi memiliki fungsi ganda karena tak hanya melumasi dan membandingkan, tetapi juga memindahkan gigi dan fluida kopling secara otomatis. Sehingga minyak transmisi ini jumlahnya harus selalu mencukupi agar bisa melakukan fungsinya dengan baik. Pergantian minyak transmisi secara rutin merupakan hal yang penting untuk dilakukan, sebab jika jarak tempuh bertambah, maka kualitasnya akan menurun. Fungsi transmisi otomatis. Secara umum, transmisi otomatis tentu untuk memindahkan gigi-gigi transmisi ketika kendaraan sedang dijalankan secara otomatis dengan menyesuaikan pada beban mesin dan kecepatan kendaraan. Fungsi dari transmisi otomatis juga dibedakan dari jenisnya. Transmisi otomatis dengan jenis full hydraulic berfungsi untuk mengatur waktu perpindahan gigi dan lock up sepenuhnya secara hidraulis. Sedangkan fungsi transmisi otomatis berjenis Powertrain Control Module atau CPM, fungsinya adalah untuk mengatur waktu perpindahan gigi dan lock up secara elektronik. Selain memakai data yang berupa shift dan lock pattern pada PCM sebagai pengontrol, jenis transmisi otomatis yang satu ini juga memiliki fungsi sebagai diagnosa dan fail-safe. Meskipun fungsi transmisi otomatis dari kedua jenis transmisi tersebut mempunyai fungsi yang sama untuk menjalankan sistem secara otomatis, namun keduanya dibedakan dalam kinerjanya, karena yang satu mengendalikan tenaga hidraulik, sementara yang satunya mengendalikan elektronik. Bagaimana sistem transmisi otomatis bekerja?
Sistem transmisi otomatis menggunakan sejumlah sensor untuk mendeteksi kecepatan, putaran mesin, dan tekanan gas. Berdasarkan informasi yang diterima, sistem akan menentukan gigi yang tepat untuk kondisi saat itu. Hal ini membuat pengemudi tidak perlu lagi mengontrol perpindahan gigi secara manual. Selanjutnya adalah cara kerja transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah jenis transmisi yang memungkinkan pengendara untuk mengubah gigi secara otomatis tanpa perlu menginjak pedal kopling. Sistem transmisi otomatis pada motor bekerja dengan menggunakan sejumlah sensor dan komponen elektronik untuk mengontrol perpindahan gigi secara otomatis. Saat kendaraan berjalan, sensor akan mendeteksi kecepatan dan beban mesin, kemudian mengirimkan sinyal ke unit kontrol transmisi untuk menentukan gigi yang tepat. Unit kontrol transmisi akan mengontrol pompa hidraulik untuk menggerakkan kopling dan mengubah gigi secara otomatis. Cara kerja transmisi otomatis terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah torque converter, merupakan komponen yang berfungsi untuk menghubungkan mesin dengan transmisi. Tor- Torque Torque converter merupakan fluida hidraulik untuk mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi. Yang kedua adalah planetary gear, merupakan komponen yang berisi beberapa gigi dan roda gigi yang dapat menghasilkan rasio gigi yang berbeda-beda. Planetary gear set bekerja dengan cara mengunci dan melepas gigi-gigi tertentu untuk menghasilkan rasio gigi yang sesuai dengan kecepatan kendaraan. Yang terakhir adalah hydraulic system, merupakan sistem hidraulik yang berfungsi untuk menggerakkan komponen transmisi secara valve body dan clutch. Hydraulic system menggunakan fluida hidraulik untuk menggerakkan komponen tersebut. Keuntungan menggunakan sistem transmisi otomatis. Yang pertama adalah meningkatkan kemudahan berkendara. Dengan sistem transmisi otomatis, pengendara tidak perlu lagi menggunakan kopling dan mengubah gigi secara manual. Hal ini membuat berkendara menjadi lebih mudah dan nyaman, terutama dalam kondisi lalu lintas padat atau saat berkendara di area perkotaan. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar. Sistem transmisi otomatis dapat membantu mengoptimalkan konsumsi bahan bakar dengan mengubah gigi secara otomatis pada saat yang tepat. Hal ini membuat kendaraan lebih efisien dan hemat bahan bakar. Yang terakhir adalah meningkatkan kinerja motor dan mobil. Sistem transmisi otomatis dapat membantu meningkatkan kinerja kendaraan dengan mengoptimalkan putaran mesin pada setiap gigi sehingga memberikan akselerasi yang lebih baik dan responsif. Selanjutnya adalah kekurangan dari transmisi otomatis. Yang pertama yaitu bahan bakar. Lebih boros bahan bakar karena perpindahan gigi diatur oleh mesin. Yang kedua adalah perawatan. Untuk perawatan sendiri juga lebih mahal karena motor yang bertransmisi otomatis lebih rumit dibanding jenis motor lainnya.
Jenis transmisi otomatis. Yang pertama adalah Continuously Variable Transmission atau CVT. Memiliki ciri-ciri tidak memiliki gigi tetap seperti transmisi manual atau otomatis konvensional. Mampu memberikan percepatan yang lebih halus dan efisien. Yang kedua adalah Dual Clutch Transmission atau DCT. Dengan ciri-ciri memiliki dua kopling yang bekerja secara terpisah untuk memindahkan gigi. Memberikan perpindahan gigi yang lebih cepat dan responsif. Yang ketiga adalah Automate Manual Transmission atau AMT. Memiliki ciri memiliki sistem pengoperasian kopling otomatis yang terhubung ke transmisi manual. Lebih hemat bahan bakar dibandingkan dengan transmisi otomatis konvensional. Perawatan transmisi otomatis. Yang pertama adalah pengecekan rutin. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi transmisi otomatis sangat penting untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Yang pertama yaitu pastikan cairan transmisi selalu dalam kondisi yang cukup dan tidak tercemar. Yang kedua adalah periksa keausan pada sabuk dan rantai transmisi. Serta ganti jika diperlukan. Yang ketiga adalah pastikan sistem pendingin tidak bocor atau tersumbat. Lalu ada penggantian oli. Oli yang kotor atau kurang tepat dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi otomatis. Sebaiknya oli diganti secara berkala sesuai, sesuai dengan rekomendasi pabrik atau mekanik terpercaya. Penggunaan oli yang tepat. Pilihlah oli yang direkomendasikan oleh pabrik atau mekanik terpercaya untuk memastikan transmisi otomatis berfungsi dengan baik. Penggunaan oli yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi otomatis. Yang terakhir adalah perbaikan. Jika terdapat masalah pada sistem transmisi otomatis, segera bawa ke bengkel untuk diperiksa dan diperbaiki oleh mekanik yang berpengalaman. Pastikan suku cadang yang digunakan adalah asli dan sesuai dengan merek dan tipe motor atau kendaraan Anda. Lalu ada perbandingan antara sistem transmisi otomatis dan manual. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan. Sistem transmisi otomatis lebih mudah digunakan karena tidak memerlukan pergantian gigi secara manual. Sedangkan transmisi manual memerlukan pergantian gigi secara manual yang dapat membingungkan bagi pengendara yang belum terbiasa. Lalu ada efisiensi bahan bakar. Sistem transmisi otomatis dapat lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar karena gigi dapat dipilih secara otomatis untuk kecepatan tertentu. Sistem transmisi manual memerlukan pergantian gigi secara manual yang dapat mengurangi efisiensi bahan bakar. Lalu ada biaya perawatan. Sistem transmisi otomatis memerlukan perawatan yang lebih sering dan biaya perawatan yang lebih tinggi.
Sedangkan sistem transmisi manual memerlukan perawatan yang lebih sedikit dan biaya perawatan yang lebih rendah. Penggunaan sistem transmisi otomatis pada motor masa depan. Sistem transmisi otomatis pada motor terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Beberapa, beberapa penggunaan sistem transmisi otomatis pada motor masa depan yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi. Sistem transmisi otomatis pada motor masa depan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi emisi gas buang. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam pengaturan transmisi otomatis. Yang kedua adalah penggunaan peningkatan keamanan berkendara. Sistem transmisi otomatis pada motor masa depan juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan berkendara. Teknologi canggih pada sistem transmisi otomatis dapat membantu pengendara dalam menghindari kecelakaan dan meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan. Yang ketiga adalah penggunaan pada motor listrik. Sistem transmisi otomatis pada motor listrik juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan pada masa depan. Dengan penggunaan sistem transmisi otomatis pada motor listrik, pengendara dapat merasakan sensasi berkendara yang lebih halus dan nyaman. Kesimpulan, dalam presentasi ini kita telah mempelajari tentang transmisi otomatis pada motor dan mobil. Transmisi otomatis dapat memberikan banyak keuntungan bagi pengendara, seperti kemudahan dalam mengemudi dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Cara kerja transmisi otomatis melibatkan penggunaan fluida, hidraulik, dan sistem elektronik yang rumit. Ada beberapa jenis transmisi otomatis yang tersedia, termasuk transmisi otomatis konvensional, transmisi CVT, dan transmisi DCT. Perawatan yang baik sangat penting untuk menjaga kinerja transmisi otomatis, termasuk penggantian cairan dan perawatan berkala. Dengan memahami transmisi otomatis, pengendara dapat membuat keputusan yang lebih baik saat memilih kendaraan dan merawatnya dengan baik. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.